Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah SWT, yang dimana pada saat ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui media online atau yang disebut dengan daring. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini segera hilang dari kehidupan kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Untuk kali ini saya akan membahas tentang khalifah di bumi. Sebelum kita membahas tentang khalifah di bumi, mari kita mengetahui dulu untuk apa manusia itu hidup. Dalam hidup manusia terkadang muncul berbagai pertanyaan. Di antaranya, apa tujuan hidup ini? Kenapa Allah memilih manusia untuk hidup, dan untuk apa manusia hidup? Padahal hidup manusia hanyalah sementara. Manusia adalah wakilnya yang memiliki tugas mulia. Apabila tugas itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, akan membawa keselamatan di hari pertanggungjawaban nanti. Namun jika lalai, akan membawa kerugian dan penyesalan nantinya. Sebagai umat muslim, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hidup di muka bumi ini dan memberikan teladan melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk untuk menjalani hidup ini. Melalui contoh teladan tersebut, diharapkan umat muslim mampu melaksanakan tugas kekhalifahannya yang ditugaskan oleh Allah SWT. Anak-anakku, sebagai umat muslim harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab manusia di muka bumi ini. Untuk menjawabnya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, padahal mereka selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut, Allah menginformasikan kepada malaikat hendak menjadikan Nabi Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas untuk mengelola, memakmurkan bumi dan menegakkan hukum Allah dan menciptakan kemaslahatan bagi
manusia dan makhluk lainnya. Pemberitahuan ini mengindikasikan bahwasanya Allah SWT akan memberikan banyak tugas kepada malaikat dan yang menyangkut dengan manusia, seperti mencatat amal baik dan buruk, mencabut nyawa, menurunkan hujan, dan selain sebagainya. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam dan keturunannya yang dijadikan khalifah di muka bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di bumi. Pertanyaan malaikat ini didasari anggapan bahwa diri mereka lebih patut dan untuk mengemban amanat dan jabatan itu, karena sifat mereka yang selalu bertasbih, memuji, dan mensucikan Allah. Karena itu Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dengan kata lain, seakan-akan Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang kalian katakan itu. Nah, dari situ kita dapat ambil hikmahnya dari ayat 30 itu, dari perdebatan antara malaikat dan Allah. Yang pertama saya catat ya. Saya catatkan di pen. Yang pertama yaitu satu. Kok gak saya enter ya. Satu, manusia tidak boleh berambisi untuk mengetahui semua rahasia Allah. Makhluknya. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk bagi hambanya yang patuh dan berserah diri kepadanya. Ketiga, yaitu Allah memberikan keleluasaan kepada hambanya untuk bertanya tentang rahasia ciptaannya dengan cara mendekatkan diri kepadanya agar mendapatkan hidayah berupa ilmu. Lah, di sini ada 3 hikmah. Yang pertama itu manusia atau makhluknya tidak boleh berambisi untuk mengetahui semua rahasia Allah. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk bagi hambanya yang patuh dan berserah diri kepadanya.
Allah memberikan keleluasaan kepada hambanya untuk bertanya tentang rahasia-rahasia ciptaannya dengan cara mendekatkan diri kepadanya agar mendapatkan hidayah berupa ilmu pengetahuan. Ini adalah hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari ayat Al-Baqarah ayat 30, Allah memberikan berbagai tugas baik yang berbagai tugas kepada manusia dan malaikat. Untuk manusia, yang pertama tugasnya satu tadi mengelola bumi ini. Memakmurkan bumi, menegakkan hukum Allah. Keempat, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi sesamanya dan makhluk lainnya. Untuk malaikat, yaitu pertama apa? Mencatat amal baik dan buruk. Dua, menyabut nyawa dan lain sebagainya. Itulah yang kita dapat ambil dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, oke, yang kita bahas tadi ini dari surat ayat 30 itu, yang pertama hikmah yang kita ambil ada 3, terus tugasnya manusia dan tugasnya malaikat. Setelah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 30 dan mengetahui artinya, kemudian mengerti hikmahnya, mengetahui tugas manusia di muka bumi dan tugasnya para malaikat, dan sudah saya jelaskan tadi tentang surat Al-Baqarah ayat 30, maka kita harus tahu apa sih khalifah itu. Khalifah yaitu menurut lisanul Arab berasal dari kata khalafah yang artinya pengganti atau sesuatu yang ada di belakang, tapi dapat kita artikan yaitu seorang pemimpin. Khalifah menurut para ulama, saya kutip dari Ibnu Katsir, yaitu orang yang mengambil alih posisi orang lain dan yang pergi dan melanjutkan tugasnya atau kaum yang digantinya. Menurut para mufasir, khalifah itu pengemban amanat dari Allah SWT. Ya, maka dari situ kita dapat simpulkan pengertian dari khalifah, yaitu seorang pemimpin yang mendapatkan amanat
amanat dari Allah SWT untuk melaksanakan tugasnya. Artinya apa? Pengertiannya apa? Khalifah itu pemimpin yang mendapatkan amanat dari Allah SWT untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa saja sih manusia tadi? Tadi itu yang saya jelaskan tadi itu. Tetapi ada yang signifikan tugasnya manusia yang disimpulkan jadi satu, yaitu dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi dalam artian ini ibadah. Dan di ayat ini menegaskan bahwasanya tujuan penciptaannya manusia dan jin adalah untuk beribadah dan tunduk kepada Allah SWT. Tunduk kepada peraturannya, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang ditakdirkannya. Pernyataan ini selaras dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 9, yang artinya padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini tersebut menguatkan perintah kita untuk beribadah kepada Allah SWT, baik yaitu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Ibadah tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah murni, atau yang disebut kita artikan yaitu ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah SWT. Apa saja, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu contoh dari ibadah madhoh. Ibadah madhoh yaitu ibadah yang ditujukan langsung kepada Allah atau disebut dengan ibadah murni. Itu seperti apa? Sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairul madhoh adalah ibadah yang semata-mata mengharapkan ridha Allah, atau bisa kita sebut itu ibadah segala aktivitas manusia yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah yang semata-mata mengharap ridha Allah. Contohnya apa? Menolong sesama, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Itu termasuk ibadah ghairul madhoh. Ibadah ini merupakan ujian ketaatan manusia kepada Tuhannya, sekaligus sebagai sarana bagi manusia untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Agar ibadahnya baik dan benar, maka Allah SWT memberikan tuntunan melalui Rasulnya, sebagaimana firman Allah surat Al-Ahzab, yang artinya Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 21, yang artinya yaitu sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maka cukup dari ini dulu. Sekian dari ini dulu. Nanti ada tugasnya ada di link deskripsi, nanti bisa kalian kerjakan. Untuk absennya yaitu melalui komen yang ada di channel ini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.